Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone yang terangkum dalam Himpunan Warta Bone selama sepekan. Berikut berita pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone kembali menghimbau masyarakat agar waspada pada cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone menghimbau masyarakat Bone agar kiranya mengantisipasi bencana sewaktu-waktu yang bisa terjadi di mana dan kapanpun. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, Andi Baharudin, mengatakan cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat atau ekstrim. Dikatakan untuk itu masyarakat utamanya yang bermukim di bagian pesisir tetap waspada dan antisipasi bila mana curah hujan semakin lebat agar meninggalkan lokasi sementara waktu. Selain itu, berharap untuk menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar dalam rangka mengantisipasi bencana. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bone bahwa berdasarkan informasi dari BMKG, perkembangan cuaca akhir-akhir ini ekstrim. Untuk itu kami himbau khususnya yang berada di daerah pesisir supaya tetap waspada, mengambil langkah-langkah antisipasi manakala intensitas hujan sudah semakin keras, semakin lebat, supaya kalau memang air mulai naik di daerah pesisir pantai supaya meninggalkan lokasi untuk sementara waktu. Ditambahkan, bentuk bencana yang kerap terjadi di Bone meliputi banjir di bagian utara atau sepanjang aliran Sungai Walanai, bencana longsor dan angin puting beliung rawan terjadi di bagian selatan Bone seperti wilayah Bontocani dan daerah di sekitarnya. Pembangunan penambahan landasan pacu pesawat di Bandara Arung Palaka Bone terhambat akibat belum ditutup akses jalan lama. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone tahun ini akan mengupayakan pembangunan jalan baru. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone tahun ini akan mengupayakan pembangunan jalan alternatif menuju Desa Lapuase, Mapalaulaweng dan Papinge Undra, Kecamatan Owampone, Kabupaten Bone, mengingat akses jalan sebelumnya akan dilakukan penutupan permanen dikarenakan adanya pembangunan dan perluasan kawasan Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone. Hal ini disampaikan Kadis BMCKTR Bone Askar saat ditemui di ruang kerjanya. Askar berharap rencana pembangunan jalan alternatif menghubungkan ketiga wilayah tersebut tahun ini dapat dilakukan terlebih dahulu pengerasan jalan agar dapat dilalui masyarakat dan rencana berikutnya dilakukan pengaspalan. Percepatan pengerjaan jalan alternatif ini tentu sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat meninjau pengembangan bandara dan pembangunan jalan baru menuju bandara setelah mendarat di Bandara Arung Palaka dari Bandara Kota Makassar menggunakan pesawat subsidi bulan lalu. Perkerasan dulu kita berupaya ini karena sudah sebentar saya suruh desain begitu dulu apa yang bisa kita, yang jelas mudah-mudahan kita bisa kerja tahun ini yang jalan alternatifnya. Tahun lalu kan kita sudah kerja jembatannya, mudah-mudahan tahun bisa kita lakukan perkerasan dulu, kan jalan tahanan tak bisa langsung di aspal, perkerasan jalan dulu keras. Sementara itu, Kepala Otoritas Bandara Arung Palaka Bone Samuel Teduma berharap akses jalan lama bandara lama dapat segera ditutup dan pembangunan sipon atau irigasi bawah tanah dapat segera dibangun agar pengerjaan penambahan landasan baru dapat segera dilakukan pengerjaan mengingat penimbunan tanah lokasi pembangunan landasan baru akan selesai. Berarti kan berjalan terus, tapi kan di situ ada dua pekerjaan, ada pekerjaan sipon yang melintas di bawah, itu kan dikerjakan pemerintah provinsi. Jadi saling menunggu. Kalau kami tetap jalan, tapi kalau sipon sudah jadi ditutup jalan, ya gampang sekali kami kerjakan. Tapi karena ini kan belum ditutup jalan, sipon juga belum jadi menunggu. Itu kan bisa membuat pekerjaan melambat toh. Tapi masih on progress. Kalau persennya ya sudah 35% mungkin, sekitar 30-an. Samuel menargetkan tujuan penambahan landasan baru dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter untuk rencana penerbangan pesawat jenis ATR-72 tahun depan dan dapat menjangkau lebih luas rute penerbangan termasuk di wilayah Pulau Kalimantan. Basnas memberikan bantuan bahan produk jualan bagi UMKM di Kabupaten Bone. Selengkapnya, reporter Surani Arifin melaporkan.
Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone terus melakukan aksi peduli terhadap para pelaku usaha yang masuk kategori kurang mampu. Para pelaku usaha diberikan bantuan bahan dasar dari produk yang dijual UMKM. Wakil Ketua 1 Basnas Kabupaten Bone Farida Hanafing mengatakan, pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terlebih dahulu harus melalui survei langsung ke lokasi oleh tim Basnas untuk memeriksa keadaan dan kondisi kebutuhan jualan dengan bersinergi bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas yang ada di desa serta para tetangga yang menyaksikan keadaan jualan para pelaku usaha tersebut. Hal ini dilakukan menurut Farida untuk memastikan kebenaran bahwa pelaku usaha masuk kategori kurang mampu dan berhak menerima bantuan. Adapun jenis bantuan yang diberikan, lanjut Farida Hanafing, berupa bahan jualan seperti penjual gorengan, diberikan bantuan berupa terigu, minyak, dan bahan kebutuhan jualan lainnya. Jualan campuran sehari-hari, kemudian penerima bantuan usaha kuliner yang bikin-bikin kue, kemudian dijual kembali, juga yang di pasar kayak jual bakwan, jual jalan pote. Kami jarang sekali ngasih uang sebab beresiko uangnya tidak digunakan untuk membeli bahan. Ini kan ceritanya kita menambahkan modal usaha, sebelumnya disurvei dulu. Ini memang sudah jualan misalnya, tetapi jumlah barangnya sedikit sehingga butuh tambahan modal, tapi yang kita kasih barang. Saat ditanya terkait bantuan keuangan untuk para pelaku usaha, Farida mengatakan tidak memberikan bantuan berupa uang untuk mengantisipasi penyalahgunaan program. Ditambahkan, pasca Basnas Bone telah diresmikan 2018 lalu, data yang dimilikinya hingga saat ini kurang lebih 500 para pelaku usaha telah menerima bantuan dari Basnas yang tersebar di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. UNICEF Indonesia mencatat kasus pernikahan di Sulsel cukup tinggi. Pemprov Sulsel menyebutkan daerah tertinggi kasus pernikahan dini berada di Kabupaten Bone. Reporter Febran Januar melaporkan. UNICEF Indonesia mencatat berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bahwa angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar 1,27% dari 8,06% menjadi 9,33%. Hal ini disampaikan Chief of UNICEF Indonesia Catherine Bennett pada peluncuran program penguatan remaja perempuan terintegrasi di Bone kemarin. Selain itu, Catherine juga membiarkan bahwa kasus kekerasan anak perempuan juga di Sulsel sangat memperhatinkan. Pasalnya jumlah kasus yang terlapor cukup besar, yakni 661 kasus kekerasan di bawah umur 18 tahun dengan rincian 456 orang atau 67% adalah korban perempuan, sedangkan 33% atau 229 orang korban anak laki-laki. In addition, more women and girls are victims of violence than boys. So we have some data here that talks about 661 cases of violence under 18 years of age reported in South Sulawesi Province. About 67% of those cases are female victims and 33 are male victims. Menstrual hygiene management is vital to empowerment and well-being of adolescent girls as it promotes good reproductive health, family planning, psychological well-being and links to participation in school, work and social activities. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapelitbanda Sulsel Mukri Marija mengungkapkan bahwa dari sekian bentuk kasus terhadap perempuan, kasus pernikahan anak menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat dari 24 kabupaten kota di Sulsel, Kabupaten Bone menjadi daerah dengan jumlah kasus pernikahan anak cukup tinggi sebanyak 769 pernikahan tahun 2019 silam. Akan tetapi, pemerintah mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mampu menekan pernikahan anak saat ini, yang mampu menekan hingga di angka 222 pernikahan di tahun 2020. Berdasarkan data BPS 2022, angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan berada di atas rata-rata nasional. Jadi posisi kita masih berada rata-rata di atas nasional. Mengalami 0,08% kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah pernikahan anak yang cukup tinggi. Namun, seperti kita sampaikan bahwa kita patut memberi apresiasi sebab telah berhasil menurunkan jumlah pernikahan anak atau perkawinan anak dari 746 kasus pada tahun 2019 menjadi 222 kasus pada tahun 2020. Terjadi penurunan kurang lebih 300%. Ini luar biasa. Mukri mengakui bahwa kasus pernikahan anak di Sulsel cukup tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 0,08% dari tahun 2021 ke 2022. Diharapkan pemerintah daerah Bone dapat terus menekan angka kasus pernikahan dini. Terkendala regulasi pusat, inovasi organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Bone tidak terlaporkan.
Laporan Suryani Arifin. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda menghimbau agar organisasi perangkat daerah OPD melahirkan inovasi daerah dalam memberikan pelayanan atau manfaat bagi masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Balitbangda Kabupaten Bone Dotrandus Asiswa Karim. Dikatakan, Pemda Bone menggenjot organisasi perangkat daerah OPD melahirkan inovasi daerah lantaran Bone memiliki potensi besar dalam melahirkan inovasi dan berharap inovasi yang lahir dari OPD tersebut dapat dilaporkan ke Balitbangda melalui inovasi Lapor Indah untuk dievaluasi kelayakan dan kemanfaatannya bagi masyarakat Bone. Kendati demikian, beberapa inovasi daerah tidak terlaporkan sebab mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Padahal ada beberapa barometer penilaian untuk mendapatkan poin tinggi. Antara lain, regulasi inovasi daerah paling tertinggi nilainya ketika inovasi itu memiliki SK Kepala Daerah, bukan SK Kepala Perangkat Daerah. Kemudian adanya ketersediaan SDM. Masing-masing jumlah memiliki parameter berbeda baik melalui dukungan anggaran maupun lainnya. Yang selama ini kalau kami dengar banyak sekali inovasi sebenarnya, tetapi tidak pernah terlaporkan ke kami. Makanya kita mencoba merancang bahwa untuk mempermudah pelayanan ini supaya bisa juga tahu apa dilakukan. Banyak laporan inovasi ini kegunaannya yang dilaporkan usulan inovasi untuk stok ke depannya. Jadi nanti kami nanti akan mengevaluasi, memverifikasi bahwa sampai sejauh mana tingkat kematangannya. Karena ada berpengaruh juga kaitannya. Kalau tidak semua inovasi dilaporkan, begitu saja. Memang harus dilaporkan inovasi ketika bisa mendongkrak nilai supaya bahwa Pemda ini bisa mendapatkan reward dari pemerintah. Lanjut Asiswa Karim, ketika inovasi daerah berhasil lahir dan dikembangkan di Kabupaten Bone, maka pemerintah daerah memungkinkan mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan keuangan. Diketahui, sejumlah inovasi daerah yang berhasil tembus ke tingkat nasional antara lain Gerakan Masyarakat Lisuma Sikola, Gemar Limas, yang berhasil mengembalikan ribuan masyarakat Bone yang putus sekolah kembali bersekolah. Pendengar, sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023, harga ayam potong di Kabupaten Bone meningkat. Reporter Febrian Januar melaporkan. Harga ayam potong dan petelur di Pasar Sentra Palaka Kabupaten Bone mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kenaikan harga kedua jenis ayam tersebut sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Hal ini disampaikan Ahmad, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Sentra Palaka, saat ditemui RRI. Disebutkan harga ayam potong saat ini berada di harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram atau harga per ekor kurang lebih Rp70.000 dari harga sebelumnya di Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga ayam petelur di harga Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram atau harga kurang lebih Rp60.000 per ekor dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Dijelaskan, faktor penyebab kenaikan ini dikarenakan banyaknya pengusaha ayam potong dan petelur menutup beberapa tempat produksi hewan unggas tersebut bahkan bangkrut. Tentu penyebab bangkrut pengusaha peternak ayam ini dikarenakan mahalnya biaya pakan dan tingginya biaya operasional serta turunnya pembeli. Ayam potong sekarang itu 35 per kilo itu. Itu untuk ayam yang putih atau yang merah? Untuk ayam putih. Untuk ayam merahnya segitu harganya berapa? Ayam merah itu 25 1 kilo. Ini kenaikannya sejak kapan Pak Haji? Baru-baru ini bulan. Belum satu bulan, baru bulan ya. Sebelum kenaikan Pak Haji, ini berada di harga berapa ini sebelum ada kenaikan? Sebelum ada kenaikan, kita jual itu ayam 2 kilo, kita jual 60. Sekarang dari itu kalau 2 kilo 60, 70 nih. Ahmad membeberkan, kurangnya stok ayam dan tingginya harga kedua jenis ayam ini tentu menimbulkan respon dari konsumen yang mengeluhkan kenaikan ini dan juga berdampak menurunnya daya beli masyarakat yang biasa terjual kurang lebih 50 ekor per hari, namun saat ini kurang lebih 5 ekor per hari. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.